Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Kali ini kita akan mempresentasikan materi tentang cloud layers. Sebelum materi ini dimulai, saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok saya. Sebelumnya, saya sendiri Aryan Putra Pratama, dan selanjutnya Dan saya Haris Rista Sanjaya. Saya Hama Mahatma Fazila. Saya Alvira Mulyadina Harisma. Saya Eka Maharani. Saya Piranti Oktaviani. Ya, langsung aja kali ini kita akan mempresentasikan materi tentang cloud layers. Yang pertama, cloud layers atau lapisan awan. Kata cloud berarti merujuk pada simbol awan yang ada di dunia TI yang digunakan untuk menggambarkan jaringan internet. Layer atau lapisan merupakan konsep dalam networking berbagai model komunikasi seperti OSI dan TCP dan IP. Terdapat atas beberapa layer yang menyusun protokol tersebut. Cloud layer juga merupakan mesin geopolitik untuk menghapus beberapa geografi dan untuk memproduksi yang lain. Membentuk dan untuk mendestabilisasi wilayah dalam ukuran kompetitif. Geopolitik dari cloud sudah beredar luas dan menginginkan segalanya, seperti perang antar platform seperti Google, Facebook, Apple, dan Amazon. Selanjutnya, platform geografi. Geografi platform merupakan jaringan strategis pusat data yang terdapat pada kabel serat optik, jaringan pipa energi, jalan raya, gudang, dan pelabuhan yang digunakan untuk mengirimkan pada geografi lain di sekitar mereka. Dengan memanfaatkan hukum, ekonomi, dan peran platform untuk memperluas populasi dari penggunaan mereka. Selanjutnya, The First Sino-Google War of 2009. Perang Sino-Google terjadi pada tahun 2009 merupakan celah untuk membukti inti teknis keras dari internet. Mungkin dapat memerlukan energi yang sangat besar. Namun bagaimana Google dapat memenuhi selera energi yang besar dari pusat data yang akan menyediakan sebuah komputer khusus untuk 3,5 miliar pengguna manusia. Namun pusat kedaulatan secara teoritis akan membantu memecahkan masalah ini dengan menggunakan energi pasang surut dan angin untuk memberikan daya kepada pusatnya, serta pasokan air yang berlimpah untuk membantu proses pendinginan. Cloud infrastruktur. Cloud infrastruktur atau infrastruktur cloud mengacu pada komponen hardware dan software, seperti server, storage, network, dan teknologi virtualisasi yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan akan model komputasi berbasis awan atau cloud computing. Cloud bersinergi dan berinfrastruktur untuk menuntut akumulasi landscape tertentu, termasuk menempatkan pusat data di lokasi yang tidak terduga seperti di dalam menara, termasuk menempatkan pusat data di lokasi yang tidak terduga seperti di dalam menara, perkantoran, goa es, bunker bawah tanah, tambang batu bara, penggunungan, mal yang sudah terbengkalai, pulau tidak berpenghuni, dan gereja-gereja tua. Hal tersebut merupakan strategi selain strategi yang murah, ruang murah, dekat dengan jalur laut, penyimpanan data yang luas, terhindar dari gempa dan banjir, kemampuan perimeter, dan kontrol suhu yang ideal. Selanjutnya, cloud infrastruktur. Cloud platform mampu mendukung dan memanfaatkan infrastruktur layanan dalam skala besar. Selain jaringan, penggabungan pemrosesan data, penyimpanan, dan distribusi ke dalam platform memungkinkan penyediaan generik kapasitas komputasi menjadi layanan on-tap untuk organisasi besar dan individu. Penggunaan diantaranya yaitu orang, sensor, dan perangkat. Pengguna aplikasi cloud akan bertumbuh dan kompleksitas dan kemampuan pengumpulan data yang lebih besar secara eksponensial atau model pertumbuhan kuantitas. Dikumpulkan, dianalisis, dioptimalkan, dan tersedia di jaringan antarmuka pemrograman aplikasi API. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya cloud
platform akan terus membangun versi sekunder dan tersier. Maka mereka tersendiri untuk menggantikan internet lama, yang tentu saja menggunakan protokol terbuka dan tertutup untuk penyatuan publik dan jaringan pribadi. Untuk input informasi, penyimpanan, pemrosesan, tampilan dan sebagainya ditangani oleh berbagai komponen dalam arsitektur komputer yang lebih luas. Namun, dalam praktik cloud platform, walaupun tersedia lebih dari satu perangkat komputer, tetap menggunakan satu jaringan yang sama. Pengguna yang berbeda memainkan peran yang berbeda dan mengontrol aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak dengan cara yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula. Tulang punggung internet umumnya disediakan dan dibagikan oleh penyedia bandwidth tingkat 1, seperti telekomunikasi. Tetapi salah satu tren utama adalah platform yang sangat besar, seperti Google, untuk melewati pengguna lain dan merancang jaringan end-to-end yang lengkap, dari browser, fiber, ke pusat data, sehingga pengambilan informasi, komposisi, dan analisis dikonsolidasikan dan dioptimalkan pada loop pribadi. Google dapat menyajikan hasil pencarian dan halaman populer dengan cepat ke pengguna secara cepat. Berikutnya ada Cloud Police. Jika dilihat berdasarkan Cloud Police, sangat berpengaruh untuk geopolitik di setiap negara karena Cloud Police menjadi pihak ketiga untuk penyimpanan data dari setiap negara agar data-data setiap negara tidak bisa dimanfaatkan untuk warga negara yang tidak berkepentingan dan digunakan untuk kebutuhan sekundernya. Awan menjadi keadaan de facto, platform sebagai pemerintahan, kebalikan dari pemerintah sebagai platform. Itu yang direncanakan Cloud Police saat ini. Selanjutnya ada platform wars. Untuk desktop, Cloud Police merupakan masalah desain yang sangat kompleks. Karena meskipun dapat menentukan begitu banyak masalah, tetapi hampir tidak dapat menjalin hasil yang dapat diprediksi. Seperti pembaruan dan inovasi atau distopia totaliter. Tidak ada yang dijamin atau diambil alih. Salah satu contoh yaitu Google merupakan perusahaan yang berkantor pusat di Mountain View, California. Ini contohnya paling jelas dari platform saat ini. Desktop merupakan gambaran dari kerangka politik, geografis, teknis. Kerangka kerja ini belum ada dan mungkin tidak akan pernah ada. Tetapi berfungsi sebagai struktur konseptual, teknis untuk dipikirkan dan dilawan saat kita menyusun apa yang akan muncul. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cloud layers desktop begitu penting karena bahwa setiap perusahaan besar yang berbasis di Amerika Serikat seperti Facebook, Apple, Google, Amazon, ditambah Walmart, Oracle, IBM, FedEx, UPS, Microsoft, Goldman Sachs, Cloudera, Dropbox, dan lainnya ini mewujudkan dan memberlakukan masing-masing berbeda prototype atau prototipologi untuk cloud geopolitik pada masa depan. Arsitektur brand dan platform perangkat lunak mereka tidak hanya mewakili kepentingan geopolitik, masing-masing dengan caranya adalah model geopolitik. Mereka melakukan peran ini baik sebagai perusahaan swasta sebagai contoh alternatif teknoteologis program. Secara berurutan, kami melihat model yang diajukan oleh Facebook, Apple, Amazon, dan mungkin yang paling signifikan untuk tahap argumen ini yaitu Google. Selanjutnya ada Facebook.
Facebook merupakan salah satu website jaringan sosial yang dimana para pengguna dapat bergabung dalam suatu komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain tanpa harus bertemu secara langsung. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat informasi tentang dirinya. Selain itu juga, pengguna dapat menyukai atau memberikan komentar pada status teman mereka atau membagikan link yang berisi sebuah informasi kepada teman-teman yang dia miliki. Cloudpolis atas kehidupan pribadi para penggunanya dan minat mereka terhadap kehidupan pribadi masing-masing. Para pengguna aktif dapat menghabiskan lebih banyak waktu di Facebook daripada situs lain manapun yang telah mengumpulkan repositori gambar mekanis terbesar dalam sejarah manusia servernya. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Facebook sama seperti algoritma pencarian Google yang meniru grafik sosial Facebook. Pengindeksan adalah sebuah inovasi. Jika energi budaya paradigma pada abad 19 dan 20 adalah penemuan teknologi media baru dan eksplorasinya sebagai alat untuk mendorong ekspresi avant-garde, maka penemuan abad 21 berfokus pada pemindaian, pengarsipan, katalogisasi, klasifikasi, visualisasi, copy dan paste. Selain itu, konten baru seperti banyaknya gambar yang diunggah ke Facebook atau Instagram dapat diarsipkan, dibagikan, disebarluaskan hampir secara real time. Untuk jenis layanan ini, arsip adalah saluran komunikasi utama dan indeks adalah media pesan. Sebagai model Cloudpolis, grafik sosial Facebook bergantung pada setidaknya 4 teknologi. Yang pertama ada identitas dan penampilan, kedua penutupan jaringan, ketiga komunikasi visual, keempat mata uang palsu. Facebook merupakan website yang memiliki fungsi hanya berupa menampilkan data yang sudah ada, sehingga user atau pengguna bisa langsung menggunakannya tanpa membuat aplikasi atau infrastruktur sistem tersebut. Untuk menggunakannya, konsep Facebook juga sama seperti cloud computing yang bisa diakses di mana saja, asal ada jaringan, dan SaaS atau pengguna langsung menggunakan tanpa membuat sistem. Selanjutnya di sini ada contoh Facebook. Sederhananya, pengguna dapat mengupload foto ataupun video profil pengguna tersebut yang nantinya bisa dilihat ataupun disimpan oleh penggunanya. Di situ kita dapat bisa menyukai, memberikan komentar ataupun membagikan informasi melalui postingan pengguna lain kepada pengguna lainnya di teman kita. Selain itu, kita juga dapat menyimpan sebagai data pribadi kita di dalam storage komputer ataupun smartphone kita. Dari perspektif platform Facebook, kemampuan untuk mengumpulkan informasi tentang pengguna dari analisis buatan skala besar, konten gambar juga bisa sangat memperkuat skala dan ruangan lingkungan proyek simulasi sosial. Akuisisi Oculus, perusahaan perangkat keras realitas virtual ini dapat memperluas ke budaya visual yang lebih mendalam. Mungkin game online, multi pemain, skala platform, opera yang dibangun dari media pribadi Facebook. Selanjutnya kita masuk ke Apple. Apple telah terlebih dahulu membuat retorika daripada perusahaan lainnya. Desainnya menjadi masalah utama bagi budaya digital, jauh mementingkan manfaat kognitif dan interaksi manusia-komputer atau human-computer interaction. Tradisional yang berusaha untuk menghilangkan semua ambiguitas, perusahaan mengubah komputasi menjadi media massa untuk keberlanjutan sosial ekonomi Cloudpolis. Apple juga mencontohkan kekuatan dari merek sebagai kompetensi inti untuk perusahaan di depan publik. Model Apple untuk Cloudpolis merupakan ideologi murni yang terbatas, akan tetapi didukung oleh perhatian yang luar biasa terhadap detail fisik dan desain, dan pembuatan ini
perangkat kerasnya yang memungkinkan pengguna menyentuh cloud taktil. Model Apple dan Cloud Police didasarkan pada 4 penekanan utama perangkat keras, yaitu ada ekologi aplikasi, merek, dan estetika. iOS, iTunes, dan app, dan aplikasi, dan ekosistem konten pihak ketiga adalah dasar dari platform cloud perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya, Cloud Police berkembang di antara kerangka data di layar saat ini. Ini adalah pertanyaan terbuka untuk apa ringkasan desain. Perangkat keras Cloud Police akan mencakup dan dengan demikian dapat memimpin perusahaan seperti Apple atau Google jauh melampaui domain elektronik konsumen seperti yang kita pahami secara konvensional dan lebih dalam ke efek pribadi dunia, contohnya proyek Apple Watch dan Google Car and Glass. Desain secara dramatis menambah margin keuntungan per perangkat dan mendukung saluran keterlibatan dan mendorong pengguna pengalaman desktop terhadap perintah pengaruh, mensamaratakan dan membujuk megastruktur untuk berfungsi. Terlepas dari model desain seluruhnya, logika platform Apple ditanggung oleh inovasinya yang sekarang banyak disalin oleh perusahaan lain. Apple Cloud Police bertumpu pada estetika. Penggabungan etika karya desain ini melekat pada model Apple untuk Cloud Police sebagai jalinan ulang dari Cloud Police dan negara-negara kontemporer menuju ke suatu kemungkinan masa depan yang berkembang dan saling tumpang tindih. Fokus pangsa pasar Apple adalah model untuk format elegan, berdinding dari kekacauan relatif publik luar, perhatian komprehensif Apple terhadap interioritas pengalaman produk sangat cocok untuk masa depan yang menampilkan komunitas berpagar nasional dimanapun mereka berada. Model Apple untuk Cloud Police mewakili kemenangan nyata dari desain industri dan interaksi ahli di tingkat geopolitik teknologi. Ini tidak dapat dipisahkan dari sub-sub cloud tempat mereka bersandar. Next. Selanjutnya ada Amazon. Berbeda dengan Apple, model Amazon ini menekankan pada agora atau tempat atau ruang dari alih-alih dari manusia. Melalui situs web raksasa dari jaringan gudang dan pusat distribusinya, platform Amazon memusatkan koneksi antar produsen dan konsumen retail dalam skala besar. Jumlah item individual yang tercantum dalam indeks inventaris Amazon.com kosmik diukur dalam ratusan juta dan disimpan dicek oleh pengidentifikasian objek milik perusahaan sendiri. Amazon Standard Identifier. Amazon Cloud ini tidak hanya didasarkan pada keahlian dalam logistik point-to-point dan mega retail yang lebih cepat, tetapi juga menghubungkan keduanya dengan menempatkan harga, rekomendasi, pembuatan profil, dan fungsi pembelian eksklusif yang didorong oleh algoritma seperti one click. Ini memberikan visibilitas Amazon ke dalam rantai pasokan volume kecil yang mirip dengan Walmart ke dalam barang dagang volume besar. Next. Dari semua yang dibahas di sini, model Amazon adalah yang paling menunjukkan bagaimana apa yang dulu disebut e-commerce telah mengubah cara barang dibuat dan dikonsumsi, dan bagaimana ekonomi spasial dan temporal produksi, tempat tinggal, dan tenaga kerja telah diperbarui di masa sekarang. Amazon adalah platform model tercanggih untuk Cloud Police, terutama untuk Amazon di masa depan. Prototype pemerintah adalah logistik, objek, komersi retail, dan virtualisasi individual prosedur sebagai hosting pihak ketiga, penyedia grocery cloud hosting dalam skala global. Amazon Web Service adalah penyedia utama skala besar cloud hosting dan e-commerce untuk pihak ketiga. Selain mencari pelanggan untuk memasuknya, platform dari servis ke gudang hingga pengiriman inventaris memungkinkan aktor afiliasi kecil dan besar untuk melibatkan banyak publik yang pro dan kontrak dan bahkan menentang
pada infrastruktur hosting bersama yang sama. Selanjutnya ada Google. Google merupakan perusahaan berbasis algoritma. Salah satu fitur utama dari mesin pencari Google menggunakan algoritma yang bernama PageRank, diciptakan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Algoritma ini pada awalnya merupakan upaya dari Larry Page untuk mengorganize keseluruhan World Wide Web. Algoritma ini bekerja dengan mengukur suatu publikasi informasi yang paling populer, berpengaruh, dan relevan, kemudian disajikan kepada penggunanya. Model Cloud Police platform Google dilandasi oleh visi besar yang meliputi information cosmopolitanism, search and advertising, physicalized information, dan global infrastructure. Information cosmopolitanism berbicara tentang organisasi informasi, sesuai dengan statement misi perusahaan Google yaitu to organize world information and make it universally accessible and useful. Universally accessible and useful mengisyaratkan adanya transparansi dan keterbukaan arus informasi global, sehingga dapat diakses oleh siapapun dari manapun. Internet mampu mempengaruhi sistem politik, transparansi informasi dan data global oleh Google dianggap berperan dan menandakan kemajuan kehidupan demokrasi dan geokultural. Arus informasi internet yang bersifat universal pada akhirnya diyakini dapat menenggelamkan ideologi otoritarianisme. Dalam hal ini, Eric Schmidt selaku Executive Chairman of Google dan Jared Cohen selaku Google Ideas Director dalam bukunya berjudul The New Digital Age, Reshaping the Future of People, Nation, and Business, memperingatkan akan adanya fenomena Internet Balkanization, di mana negara-negara otoritarian membangun sebuah virtual border, mengurung warganya dalam sebuah bubble, memisahkan diri dari internet global, menciptakan dunia online-nya sendiri, dengan tujuan melindungi warganya dari pengilhaman oleh arus internet global yang disediakan oleh platform seperti Google. Dampaknya mungkin akan muncul yang disebut dengan internet refugee dan negara virtual. Search and advertising. Model geopolitikal Google bergantung kepada saluran pendapatan inti mereka yakni search dan advertising. Search tidak sekedar berbicara tentang mesin yang digunakan untuk mencari informasi dengan cara pengguna menginput kata yang ingin dicari dan kemudian mendapatkan list atau daftar yang berisi tautan, link, menuju web pages yang berkorelasi atau relevan dengan pencarian pengguna. Namun, algoritma platform memungkinkan tiap kali pengguna melakukan pencarian di Google dan mengklik pada hasil pencarian atau iklan tertentu, pengguna juga melatih kecerdasan algoritma platform tersebut. Sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, membantu mesin membuat secara bertahap prediksi yang lebih persis sesuai dengan niat, tujuan, intuisi, keinginan, serta permintaan pengguna di masa yang akan datang. Pendapatan Google diperoleh bukan dari layanan cloud seperti search, melainkan dari monetisasi perhatian atau attention pengguna yang ditujukan pada layanan selama terjadinya interaksi atau engagement. Layanan cloud yang diberikan oleh Google tidak memungut biaya kepada pengguna, namun sebenarnya enggak sepenuhnya gratis. Google menghasilkan jauh lebih banyak uang dengan mengoptimalkan attention dan information. Google juga menggunakan algoritma yang secara persis memasangkan istilah pencarian dengan hasil pencarian serta iklan yang dimunculkan. Untuk platform seperti Google, pengguna adalah produk sekaligus pekerja, sekaligus customer yang turut serta membangun platform. Misi perusahaan Organization of World Information sangat-sangat bergantung kepada hasil kerja penggunanya untuk membangun indeks global dari platform Google. Physicalized information. Sepanjang 2013 hingga 2014, Google mengakuisisi banyak perusahaan robotik yang inovatif. Zoo of Machines atau kebun binatang mesin Google mempresentasikan beragam aktivitas fisik yang diprogram dan dimonitor oleh platform. Secara bersama-sama perusahaan ini menciptakan robot yang dapat berlari, melompat, mengangkut benda berat, terbang, bahkan mengatur suhu ruangan di rumah berdasarkan rutinitas harian pemilik rumah. Kecenderungan kita berpikir tentang robot sebagai manusia sintetik yang berisi program untuk dapat berpikir seperti manusia, termasuk memiliki kemauan dan kepribadian. Sementara platform-based robotik lebih baik dari itu.
Mekanisme robotiknya bukan hanya sekedar mengeksekusi program, tapi mampu menalar, mengkorelasikan, dan melaporkan data berdasarkan hasil interaksinya dengan dunia. Jadi platform based robotics adalah informasi yang diinput atau diprogram ke dalam mesin. Ini merupakan bentuk physicalizing the information. Mesin dalam hal ini robot melakukan interaksi dengan dunia di sekelilingnya. Dari interaksi tersebut, robot belajar, menalar, mengkorelasikan, dan melaporkan informasi atau data berdasarkan hasil interaksinya kepada platform. Kemudian memodifikasi programnya untuk menyesuaikan diri. Kecerdasan pada robot terhubung dalam jaringan dengan platform dan robot-robot lain, serta human user yang berinteraksi atau berkolaborasi dengannya. Yang terakhir, global infrastructure. Berkenaan dengan ini, model Cloud Police Google sudah meluas ke dalam desain dan penyebaran infrastruktur global, dengan melakukan reframing infrastruktur yang ada sebagai tuntutan untuk penerapan program rekayasa sistem informasi yang baru. Misalnya adalah infrastruktur lintas negara yang saling terhubung seperti kabel internet fiber optik bawah laut, memungkinkan terjadinya konektivitas. Orang-orang terhubung dengan internet, mereka dapat mengakses Google, di mana semua ini berdampak kepada integrasi ekonomi, seperti transportasi massal, banking, dan sebagainya. Selanjutnya. Yang terakhir ada future cloud police dan platform. Pertanyaan tentang desain geopolitikal untuk lapisan awan atau cloud layer dari The Stack berputar di sekitar dalam bentuk apa kebijakan atau cloud policy yang akan diambil di masa yang akan datang. Tentunya ragam model yang telah digambarkan dan diabstraksikan dari Facebook, Apple, Amazon, dan Google akan bertahan dan diperluas dan mungkin dikombinasikan ulang dalam bentuk yang linear. Kita mungkin akan hidup dalam ekologi platform yang bersaing, di mana model berbeda dengan yang saat ini ada dicampur dengan fungsi baru yang belum diketahui. Bukan tidak mungkin cloud platform yang baru akan berbasis kombinasi aspek yang diambil dari Facebook, Amazon, Apple, dan Google secara sekaligus. Mungkin yang satu akan berbasis individuation dan display, app ekologi, objek logistik, dan global infrastructure. Mungkin yang lainnya akan berbasis visual communication, hardware and physical touch, third-party cloud service, and search. Sementara yang terakhir bisa saja berbasis fabricated currency, enclave aesthetic, detail virtualization and compression, dan cloud-based robotic. Rancangan masa depan Cloud Police tidak akan berevolusi secara mandiri, namun akan berevolusi bersamaan dengan tren imajinasi dan organisasi politik yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.